Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari mengubahkan kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan itulah satu-satunya yang dapat mengubahkan hidup saya dan Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu mari kita renungkan pada hari ini firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 kita akan baca ayat 2 sampai ayat 4. Bapak Ibu boleh baca di dalam Alkitab masing-masing. Ketika kita baca dengan bersuara, telinga kita mendengarkan, hati kita pun tertanam oleh firman Tuhan yang sudah didengar oleh telinga kita. Saya bacakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4 yaitu saya berikan judul panggilan. Panggilan adalah ajakan atau panggilan terhadap seseorang yang dipanggil untuk mengerjakan hal-hal baik dalam kehidupannya. Jadi panggilan adalah ditujukan kepada seorang yang dipanggil untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, yang kita baca, kita temukan tadi Bapak Ibu ya dalam bagian observasi bahwa surat ini ditulis oleh Petrus ditujukan kepada sahabat-sahabatnya penetua-penetua yang ada. Dan panggilan sebagai penetua atau gembala jemaat gembala sidang untuk mengembalakan domba-domba Allah, jemaat Allah sendiri bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang ringan atau hal yang dipandang sebelah mata, dipandang mudah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini adalah suatu panggilan yang sangat serius di dalam kehidupan seseorang dan panggilan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang penetua atau gembala sidang atau pelayan Tuhan tidak dapat melakukan pekerjaannya secara sembarangan. Sebab kita mengerjakan pekerjaan Allah sendiri. Dikatakan bahwa gembalakan domba-dombaku, ayat yang kita sudah baca. Artinya menggembalakan domba, kalau gembala di dalam dunia ini, gembala domba tentu menggembalakan kambing dombanya, dan dalam mengembalakan tentu ada tanggung jawab memberi makan, memberi minum, memperhatikan kesehatan, keamanan, kenyamanan domba-dombanya dan lain sebagainya. Sama halnya dengan gembala sidang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Secara holistik dalam pelayanan pengembalaan itu harus ada. Tidak hanya bagian kerohanian yang diperhatikan, tapi ketika domba itu pun sakit dan lain sebagainya, gembala pun harus memperhatikan. Artinya mendoakan, mendorong supaya dombanya itu kembali kepada hal yang baik. Ya, ketika berdosa tentu juga adalah tugas gembala. Kalau domba yang kenyataan adalah domba binatang sesungguhnya, ya dia tidak berdosa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini bedanya gembala atas domba Allah atau jemaat Allah ketika berdosa, maka gembala sidang itu bertugas untuk membetulkan. Ya, yang membetulkan bukan gembala sidangnya, bukan penetuanya, tetapi menegur atau menasihati sehingga domba itu kembali kepada jalan kebenaran. Tugas dan tanggung jawabnya enggak ringan, berat Bapak Ibu Saudara. Beratnya bukan apa? Ketika ada orang-orang atau domba-domba Allah, jemaat Allah yang melakukan kesalahan dan diperingatkan dan tidak mau menyadarinya, bahkan melawan hamba Tuhan atau gembala sidangnya. Nah, ini hal yang juga tidak mudah bagi seorang penetua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melihat ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam pembacaan kita. Ya, yang pertama dikatakan oleh pembacaan kita tadi, seorang penetua atau seorang gembala sidang dalam panggilannya
Nah, dalam pekerjaannya ada kriteria-kriteria atau batasan-batasan yang dia harus lakukan. Dan itu harus dilakukan. Yang pertama dikatakan pada ayat yang kedua. Seorang yang dipanggil sebagai penetua atau gembala sidang, jangan dengan paksa menggembalakan domba-domba Allah. Nah, dalam panggilannya, dalam pekerjaannya, tidak semena-mena memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang digembalakan. Lalu bagaimana caranya? Dikatakan tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dengan sukarela. Ya, ini juga tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, hal apa yang harus dilakukan atas panggilan sebagai penetua atau gembala sidang? Jangan mencari keuntungan. Nah, tidak mencari keuntungan. Oleh karena itu kalau kita melihat gembala kita ataupun hamba-hamba Tuhan yang lain, hidupnya sederhana, tidak mewah, ya seperti firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dari domba-domba yang mereka dombakan, yang mereka gembalakan, yaitu jemaat Tuhan. Kecuali kalau jemaat Tuhan tahu wewenangnya seperti yang kita sudah pelajari dalam kitab Timotius, ya 1 Korintus, bahwa sidang jemaat itu punya tanggung jawab, itu kerelaan hati untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Lalu dengan apa kalau tidak mencari keuntungan? Dengan pengabdian diri. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, setiap penatua yang ada di desa-desa, di pelosok, ini pengabdian diri itu sangat tertanam sekali. Mereka hidup dengan pengabdian. Bukan karena ada gaji, bukan karena ada janji manis dari seseorang, tapi dengan kerelaan, dengan pengabdian mereka kepada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka lakukan. Banyak Bapak Ibu Saudara yang hamba-hamba Tuhan di pedalaman, kadang ketika mereka berangkat pelayanan, mereka harus melepaskan alas kaki, bahkan mungkin tidak punya sepatu, hanya pakai sandal jepit, kadang bermandi lumpur, mandi hujan, mandi embun dan lain sebagainya. Dan hidup apa adanya, hidup sederhana, makan apa adanya, pakai apa adanya. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang mengasihi, memberkati hamba-hamba Tuhan di pedalaman, baik memberkati dengan doa, dengan perhatian, dengan dana. Itu sangat mulia engkau kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena mungkin kita tidak semua orang menjadi penetua atau pelayan Tuhan, penginjil dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengambil bagian melalui menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberkati setiap pekerjaan Tuhan untuk kebutuhan pelayanan, bahkan mungkin untuk hamba Tuhannya, ya. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap orang yang rela untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Karena demikianlah kita memenuhi hukum Kristus, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Bagi kita jemaat Kipedil Sadaya Magelang, dalam ibadah kita belajar tentang jemaat mula-mula, bagaimana mereka saling hidup memberkati satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam kehidupan kita masa kini, memberkati banyak orang itu adalah hal yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, dalam ayat yang kedua, seorang penetua jangan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan bukan seperti budak. Tidak diperintah, ya Bapak Ibu. Diperintah artinya disuruh-suruh untuk kepentingan pribadi. Artinya bekerja dan hasilnya untuk gembalanya. Mereka harus mungkin kalau petani, mereka bertani tapi nanti hasilnya lebih banyak untuk gembalanya. Bukan demikian. Tetapi firman Tuhan katakan seorang penetua harus memberi teladan. Memberi teladan ini banyak Bapak Ibu ya. Memberi teladan dalam kehidupan hubungan pribadi dengan Tuhan, kesetiaannya, kerendahan hatinya, kepemimpinan yang mengayomi, yang penuh kasih, bahkan hubungan dengan Tuhan. Kalau seorang penetua kehidupannya baik di hadapan Tuhan, kehidupannya selalu menikmati hadirat Tuhan, maka domba-domba yang dituntunnya juga akan seperti itu. Karena mereka mengikuti teladan pemimpinnya. Harus menjadi teladan bagi domba-domba yang dipimpin. Nah, ketika seorang yang dipanggil untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, dikatakan di ayat berikut, ayat 4, dia akan menerima upah, yaitu mahkota kemuliaan apabila Gembala Agung itu datang. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
akan diberikan oleh Gembala Agung. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini memang pembahasannya tentang penetua. Tapi semua apa yang menjadi bagian dalam kehidupan penetua, jangan dengan paksa ketika mengembalakan domanya, tidak mencari keuntungan buat dirinya sendiri, bukan seperti budak yang bisa diperintah untuk mementingkan kepentingannya sendiri, memperkaya diri, bukan. Ini pun dilakukan oleh setiap kita jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan keluarga kita, dalam masyarakat, di mana tempat kita bekerja, di kantor, ya sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sama halnya. Kita harus melakukan hal demikian. Nah, saudara juga dapat menggembalakan keluarga saudara sendiri, Bapak Ibu di rumah ya, dapat menggembalakan. Mungkin anak-anak muda berkata, Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum menikah, saya belum punya keluarga, berarti saya bebas dari hal ini, dari firman Tuhan ini. Juga tidak. Kita bisa menjadi kakak dari adik-adik kita, dari saudara-saudara kita. Kita bisa menggembalakan mereka. Sahabat kita, orang-orang terdekat kita, kita bisa gembalakan. Artinya di poin yang ketiga, bisa memberi teladan bagi mereka. Dan juga tidak menindas mereka sebagai orang lebih muda dari kita ya. Tetap memberikan teladan yang baik dan tidak mengambil keuntungan dari orang lain, dari kehidupan orang lain, dari pekerjaan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mahkota kemuliaan itu tidak hanya juga khusus buat hamba Tuhan, tetapi juga akan diberikan kepada setiap anak Tuhan yang mengerjakan semua pekerjaannya yang dilakukannya dengan baik dan benar, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, lakukan dalam keluarga kita masing-masing, di toko, di kantor, di sekolah, dimanapun. Apapun yang kita kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Karena ada mahkota kemuliaan yang Gembala Agung itu sediakan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat pemulihan keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan di nomor WhatsApp 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebenaran firman-Nya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin mendapatkan mahkota kemuliaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mulia, Engkau Allah kami, kemuliaan-Mu Engkau berikan bagi kami selama kami hidup. Bahkan Engkau menjanjikan mahkota kemuliaan bagi setiap kami yang Engkau panggil, yang dipanggil oleh Engkau sendiri untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk taat melakukan firman-Mu. Apapun yang Engkau kehendaki, kami dimampukan oleh Roh Kudus sendiri untuk melakukan bagian-bagian firman Tuhan yang kami sudah pelajari dan renungkan bersama. Kiranya keluarga GPD Ilsade Magelang tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan keluarga GPDI Magelang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.